pada pekan ini kita dipertemukan dalam sebuah majelis yang bukan hanya pertemuan warga, tetapi juga remaja. Di tengah jiwa yang tengah berisik oleh urusan, Allah memberikan jeda untuk berdiri sejenak, menentukan hati dan kembali mendengar kebenaran yang sering terlewat dalam kebisikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, cahaya yang menerangi jalan umat, teladan akhlak dan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga dengan salawat ketika kita dilapangkan, dosa diampuni dan langkah hidup diarahkan menuju ridhonya. Semoga majelis ini menjadi penentu bagi hati yang lelah, menjadi cahaya bagi pikiran yang benar, dan menjadi bekal bagi langkah yang panjang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami selalu memulai acara mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam pengajian Sabtu sore dan berbuka bersama. Semoga rangkaian acara yang kita ikuti pada sore hari ini menjadi jalan turunnya keberkahan, kesenangan, dan kebaikan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ada buah susunan acara pengajian Sabtu sore pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan Asmaul Husna, yang keempat sambutan ketua panitia, yang kelima yang bermasalah, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, perkenalan kami menyampaikan penghormatan kepada Ketua RW Toko Sari Kulon, Bapak Wihartono SHMKM. Yang terhormat Ketua Yayasan Darul Jannah, Insinyur Bapak Samsul Badi. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Darul Jannah, Bapak Haji Nurudin. Yang terhormat Ketua Panitia Al-Maun Ramadan, Bapak Agus Suryono. Yang kami banggakan Al-Muharram Romo Kiai Ahmad Bapak Siswanto, yang kita tunggu nasihat-nasihatnya. Untuk mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita buka majelis ini dengan membaca basmalah. Semoga setiap langkah kita diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudari-saudarinya, kami persilakan untuk melakukan ayat suci Al-Quran. Kepada saudarinya, waktu dan perhatian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran. Kami sampaikan kepada saudari Safarina atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah menyejukkan hati dan membuka pintu keberkahan bagi majelis ini. Semoga bacaan tadi menjadi cahaya pembelaan Allah kebaikan dan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita akunkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah dengan khusyuk dan pengharapan. Kepada saudari Valentino, kami persilakan untuk mengirim bacaan Asmaul Husna. Kepada Valentino, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membaca Asmaul Husna dengan bersama-sama dan diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya ya
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Valentino yang telah memimpin pembacaan Asmaul Husna dengan penuh kesucian. Semoga nama-nama Allah yang indah tadi semakin mendekatkan kita kepadanya dan menenangkan hati kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, berikut kita akan mendengarkan sambutan Ketua Panitia Awal Ramadan. Kepada Bapak Agus Supriyono yang menyampaikan sambutan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Haudul Jannah, dan kami hormati Pak RW, Nona, dan yang kami hormati juga Pak Heri yang angkat RW 06, untuk Ketua Takmir, ya, yang menghormati bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah rawuh di majelis pengajian menjelang berbuka yang pertama, ya. Jadi ini adalah merupakan kegiatan yang sudah digagas sedemikian baik, ya, bahwa di antara amalan Ramadan kali ini telah kita sepakati adanya berbuka bersama, ya, itu setiap hari Sabtu sebanyak 4 kali, dan nanti juga ada kegiatan yang serupa dalam bentuk sahur, ya. Kita ada sahur di tanggal ganjil di setiap tanggal, nggak salah, 21, 23, 25, 27, dan 29. Jadi terima kasih, ya, kepada semua yang sudah memberikan amal dan sedekahnya, ya, semua warga yang sudah memberikan bantuannya, ya, termasuk takjil yang memang semua warga terlibat, ya, di dalam kita bersuka cita menyambut Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1447 Hijriah. Tidak lupa kami sampaikan kepada Ustadz yang hari ini akan memberikan kajian yang terkait dengan kegiatan berbuka yang pertama pada sore hari ini. Pada adik-adikku yang tercinta, yang mudah-mudahan ini adalah awal yang baik, ya, untuk bisa terus bersama-sama memakmurkan masjid kita, yang Masjid Haudul Jannah, yang kami berharap untuk Ramadan kali ini setiap malamnya terus ramai dikunjungi, ya, terutama di malam tarawih hingga malam takbir, ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah hadir pada kajian berbuka puasa di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah yang pertama pada sore hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agus Supriyono selaku Ketua Panitia Amal Ramadan atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi penguat niat dan semangat kita dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RW 6 Kawasan Kolon kepada Bapak Wihartono SHMKS. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Masjid Al-Jannah yang dimuliakan Allah SWT. Pada sore hari ini sangat membanggakan hati saya, khususnya kami segenap pengurus RW 6 ini melihat kekhusyuan panjenengan, keakraban panjenengan berkumpul di Masjid Al-Jannah ini. Kami sangat membanggakan hati, dan insya Allah karena kebersamaan ini selalu ada di hati kita yang tadi disampaikan dalam rangka memakmurkan Masjid Al-Jannah ini. Insya Allah Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan anakku diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan Ramadan di awal kegiatan memang sudah direncanakan dan insya Allah akan terlaksana dengan baik dan terencana serta lancar apa yang direncanakan dalam rangka melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan akhirnya sampai dengan nanti akhir di hari raya Idul Fitri. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih pula pada Pak Ustadz, Pak Siswanto yang berkenan diberikan tausiahnya mengisi jeda waktu menjelang kita berbuka puasa di hari ini. Insya Allah puasa kita betul-betul kita hayati, kita nikmati, dan merupakan bagian dari keimanan kita dalam rangka kita menjalankan ibadah ini. Semoga apa yang kita laksanakan dengan ikhlas dan betul-betul kita tuangkan jiwa kita, hati kita di dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan ini, dan hingga akhirnya nanti kita bisa menikmati akhir di hari raya Idul Fitri. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan jangan lupa selalu ingat kegiatan kita di Masjid Al-Jannah setiap hari ada, dan dimohon berkenannya untuk mengikutinya dan menghadirinya dalam menjalankannya dengan khusyuk. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wiranto SMKM selaku Ketua RW Joko Santo atas sambutan yang telah diberikan. Kini tibalah kita pada acara inti, yaitu audio bersama. Baik, sebelum kita memasuki acara inti kita, yaitu bersama, akan ada penampilan rebana dari rebana TPQ Masjid Al-Jannah. Terima
Selanjutnya kita akan masuk yaitu modul hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Muharram Rono Kiai Ahmad Siswanto. Semoga nasihat beliau menjadi cahaya bagi hati yang gelap dan menyejukkan bagi jiwa dan penentuan bagi langkah kita. Kepada Romo Kiai Ahmad Bapak Siswanto, waktu dan tempat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum seimbang suaranya? Ini sami siang ya? Ada bahasa enggak? Kok suaranya pada saat dengan doa? Ketika kita didoakan ya, yang semangat bahas doa. Ulangi ya? Ulangi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Tapi harusnya yang gede itu lebih keras daripada yang kecil. Yang besar lebih keras daripada yang kecil. Ini ibu bapak-bapak harusnya kan lebih kecil, lebih besar daripada anak. Oh, suaranya nggak ada ini. Lebih keras dari anak. Ini semangat puasa deh ini. Alhamdulillah. Ini dari kata karena Allah muliakan diri. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله والشكر لله على نعم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زد علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرة المحترمين para hadirin, para alim, para hadirin, para asatidz, dan terkhusus kepada yang terhormat beliau Ketua Yayasan Haulul Jannah. Saya ingatkan bukan Ketua Yayasan Masjid Haulul Jannah, tapi Yayasan Haulul Jannah. Beliau yang terhormat yang kita nantikan juga fatwa-fatwanya beliau Bapak Insinyur Samsul Bahri Ambe yang saat ini juga sudah hadir kita. Juga kepada yang terhormat beliau Bapak Ketua RW 6 Rogosari Kulon Ketua Kota Semarang sebagai pemangku wilayah yang ada di wilayah ini. Beliau yang terhormat Bapak Wihartono SIKN yang alhamdulillah tadi sudah hadir. Juga yang terhormat beliau yang selalu bersama kita, yang terhormat Al-Hajj Bapak Haji Nuruddin yang juga selalu bersama kita, juga
kepada yang terhormat Bapak Haji Agus Heri Sutopo STMT selaku mantan RW 6 yang sudah rawuh di sini, juga beliau Bapak Sinten itu berkati Mas Umar, Pak RW, mantan RW, ya, juga yang lain-lainnya dan segenap pengurusnya, dan juga ibu dari ketua dan pengurus dari pengajian Khairul Nisa, juga dari TPI, juga dari teman-teman Armada yang alhamdulillah sekarang sudah bergeliat lagi, bergerak lagi karena didik-didik ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini juga semoga ini menjadi generasi kita, tadi anak-anak yang sudah melantunkan lagu Robbana selawatan, alhamdulillah. Adik-adik, iya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita masih diberikan nikmat iman wal untuk nikmat Islam, nikmat iman wal nikmat jihad dan sempat alhamdulillah, mari kita panjatkan, mari kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan bersama-sama untuk alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan alhamdulillah Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Amin amin. Tidak ketinggalan dan harus selalu kita ingat, mari kita sanjungkan pula sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mensuri turunnya akhlak beliau dan bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Mari bersama-sama Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik, jamaah semua yang saya hormati dan mohon maaf kiranya nanti apabila yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, kurang pas, kurang terting menggali nyunahipun samudra bahasani. Kalau ada kebenaran yang karena semata-mata dari Allah, karena kalau ada kekurangannya kebodohan saya sendiri. Dan mohon izin kepada beliau yang kita selalu dengan faktanya, beliau Romo Kiai Haji Amjad Al-Habib yang alhamdulillah juga insya Allah sedang selalu bersama kita, dan juga kepada para alim ulama asatidz yang sore hari ini. Barangkali mungkin ada sesuatu yang kurang pas, mungkin bisa diluruskan. Sunrawuh jadi Amjad berkenan. Dan yang selanjutnya mohon maaf saya sampaikan kepada tadi Mbak Janos MC ya. Besok lagi cukup disebut nama saya saja, jadi beli-beli yang lain ya. Enggak pantas saya bukan kiai, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya hanya bagian dari jamaah Masjid Darul Jannah dan bagian daripada warga RW. Nah, itu ya, cukup saja. Kalau biasa teman-teman panggil saya itu biasanya ya kadang Kang Sis, kadang Mbah Sis dan lain sebagainya. Cukup itu saja, kalau saya yang lain ya. Baik Bapak dan Ibu, punten ini mohon maaf sebelumnya. Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa? 5:30 sebelum berbuka. Kira-kira ya. Ini saya mohon izin berdiri, mohon maaf ini dan waktu sihat sambil jalan-jalan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, semua sehat? Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan tausiah, bukan maindul hasanah, tapi hanya sekedar tadhkirah, hanya sekedar sharing, hanya sekedar berbagi. Kata kuncinya itu ya, saya bukan memberikan tausiah, bukan memberikan kultur, bukan memberikan maindul hasanah atau nasihat yang baik, tapi ini sekedar tadhkirah, sekedar sharing, sekedar berbagi. Sepakat? Setuju? Nah ini sepakat sebetulnya saya lanjutkan, tapi kalau nggak sepakat ya setuju ya tetap dilanjutkan karena sudah acara terbuka. Paham ya? Baik, tadi Bapak dan Ibu siap semua? Adik-adik sehat? Alhamdulillah. Baik. Ini pengajian kita kemas dengan motivasi ya, bukan tadi saya motivasi.
Sehingga harapannya nanti kita ngambil hikmah dari ini dan akan menurunkan semangat di diri kita. Setuju ya Pak Ibu ya? Sebelumnya saya bawa koret-koretan biasanya saya pakai gitu, tapi karena mungkin nggak memungkinkan ini nggak usah pakai koret-koretan. Baik, Bapak dan Ibu minta tolong ini karena motivasi ya. Tangannya diletakkan di atas paha masing-masing. Di atas paha masing-masing. Tangannya diletakkan di atas paha masing-masing. Mohon maaf ini bukan perintah ya, bukan perintah, tapi mohon yang berkenan silakan, tapi yang enggak juga nggak apa-apa. Tangannya letakkan di paha masing-masing. Silakan digerak-gerakkan, digerak-gerakkan. Bisa gerak ya? Bisa ya? Normal? Artinya sehat. Baik, setelah itu kita tangan kanan kita letakkan di hati kita. Hati diletakkan di, mohon maaf, di dada sebelah kiri, tetapi di bawah. Mohon maaf, ini di bawah. Ya, di saru kalau saya sebut ya. Ini bukan di sini ya, tapi dia pakai ke sini. Ini tak hati kita. Coba letakkan di sini hati kita. Ya. Sudah? Mohon maaf yang ibu-ibu jangan terlalu keras ya, nanti malah repot nanti ya. Bapak-bapak kepingin nanti ya. Diletakkan di hati kita. Sudah? Coba rasakan denyut nadi kita. Rasakan, renungkan. Kira-kira dalam 1 detik itu denyutnya di kita berapa? Bukan tangan juga, tapi tangan kanan. Terasa? Dun. Betul? Ada yang keras, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang lambat hati-hati. Tandanya apa Bu? Lambat. Kalau yang cepat hati-hati juga, tandanya jatuh cinta. Tandanya deg-degan. Ketika ibu tegang, ketika ibu punya masalah dan lain sebagainya, marah apalagi, denyut nadi kita, jantung kita lebih apa? Lebih cepat. Artinya kalau itu dipacu terus, takutnya nanti akan menimbulkan stroke, menimbulkan gangguan jiwa. Kalau sudah tertutup, takutnya kalau kecepatan terus gak kuat terus mandek. Artinya ya sudah. Artinya apa? Monggo didengarkan sendiri. Dan kita bilang, mari bersama-sama Bapak dan Ibu, pegang hatinya, pegang, ya. Fokus pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mari bersama-sama. Ya Allah, jadikan hatiku, diriku, dan keluargaku selalu menjadi hati yang baik, istiqomah dalam ibadah. Kalau waktunya husnul khotimah. Amin. Baik. Hati, ayo ngaji. Ngatur jiwa nopo hati. Baik, sepakat ya? Baik. Letakkan tangannya, tangan kanan di pahanya sebelah kanan. Sebelah kanannya. Jangan usah malu-malu. Sudah kenal belum kanan kirinya? Ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal belum? Sudah ya? Tepuk. Pak, Bu, Pak. Ayo ngaji. Sehat di? Sehat. Baik, yang kiri, gantian. Kanan kiri. Tangan kiri. Bu, Pak. Sehat ya? Ayo ngaji. Sudah cukup. Baik, artinya Bapak sehat, bisa bergerak, hatinya juga bisa, denyutnya juga normal. Artinya, monggo saat ini mohon maaf, bagi yang kebetulan saat ini mohon maaf punya penonton yang lebih, mau kita sementara kosongkan pikiran kita. Ibarat wadah, ibarat gelas, mohon maaf, yang sudah ada isinya dituangkan dulu sementara. Kita tolong semuanya dikosongkan. Dikosongkan. Karena apa? Ketika kita merasa punya wadah, punya gelas, dan itu ada isinya, ketika akan dimasuki airnya tuh, paham ya? Tetapi ketika kosong, insya Allah akan bisa menerima. Dan
mungkin ini nanti ada hikmahnya. Semoga gelas yang kosong pada racun itu bisa masuk, artinya bisa masuk di hati kita. Dan kita sepakat? Setuju? Baik, kita lanjutkan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari Lebaran kurang berapa hari? Kurang berapa hari? Masih jauh ya. Ini puasa baru 3 hari kurang. Aisyah, biasanya kalau pertama ini yang penuh, ini masjid, musola, tapi hari terakhir yang penuh mall. Tapi insya Allah tidak apa-apa. Tapi semoga nanti di masjidnya juga jarak mana betul. Amin Allahumma amin. Baik kepada ibu, ya. Ini sedikit saya akan merefleksikan. Nanti kita sambungkan dengan dakwah yang sama apa? Tema yang disampaikan. Walaupun sebenarnya itu dasar dengan teman-teman. Masyaallah Muhammad. Baik. Ketika saat ini kita masuk di bulan Ramadan, ini sedikit feedback ke belakang. Kalau ibarat perjalanan itu kita coba mundur ke belakang. Entah 1 tahun yang dulu atau beberapa tahun yang dulu yang sudah lewat, atau baru kemarin di bulan Rajab, atau baru kemarin di bulan Syaban, atau bahkan 1 hari kemarin menjelang Ramadan. Masih ingat doa, mohon maaf saya refleksikan, doa yang sering Bapak dan Ibu lantunkan, anak-anak juga mungkin sudah sering menyanyikan. Ingat doanya? Ingat, baik secara jamaah maupun sendiri-sendiri. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Adik-adik ada yang hafal? Siapa yang hafal tunjuk tangan? Ayo. Tadi doanya. Oh iya. Sini deh. Ayo. Ya, nanti hadiahnya kita Ustaz Dawis ya. Saya lupa tadi enggak bawa terus. Tadi ingat doanya ya. Sini. Namanya siapa? Namanya siapa? Kelas berapa? TKA. Ayahnya siapa? Mamanya siapa? Sekarang ngajinya di mana? Di masjid. TPQ Haudul Jannah. TPQ Haudul Jannah. TPQ Jannah ya. Baik, doanya tadi apa sudah? Doanya Allahumma dari mana? Iya, sudah ya. Nanti dapat hadiah. Ini nggak apa-apa Bu. Ini bukan masalah bisa tidak, tapi mentalnya sudah siap. Ini namanya medi. Ya. Sip, luar biasa ya. Baik Bapak dan Ibu. Doa ini mengandung arti yang luar biasa. Mohon maaf saya sampaikan serta mengingatkan. Ketika kita berdoa seperti itu baik sendiri maupun berjamaah secara tidak langsung saat ini doa itu dikabulkan oleh leres apa leres? Bapak-bapak, nuwun sewu. Ketika kita berdoa seperti itu kemarin, saat ini doa itu dikabulkan oleh Allah. Betul? Buktinya apa? Sehat, selamat sampai hari ini, sore ini kita datang di majelis ini. Artinya apa? Doa jenengan dikabulkan oleh Allah dan saat ini jenengan datang di sini. Tetapi satu hal yang mungkin Bapak dan Ibu lupa, mohon maaf ya. Bahkan saya sendiri kadang juga lupa. Ini adalah sebuah implementasi dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Iki loh, sis. Iki loh, A, B itu ngomong kabulkan. Saiki wis ketemu Ramadan. Sekarang sudah ketemu Ramadan. Karena doa itu kan masalahnya gini, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Syaban dan pertemukan kembali di bulan Ramadan. Terus artinya kurang lebih segitu. Nah pertanyaannya Ibu, kalau sudah ketemu dengan Ramadan, kita mau apa? Betul? Ketika doa kita dikabulkan, ya Allah ketemukan kami dengan Ramadan. Kalau sudah ketemu apa? Betul tidak? Sama dengan mungkin, mohon maaf yang saat ini masih lajang, yang saat ini masih belum punya pacar atau belum punya pasangan ya. Ketika
dia apa itu namanya memimpikan kekasihnya atau ketemu dengan pujaan hatinya, bertahun-tahun dia impikan, ketika sudah ketemu maaf. Analogi sebenarnya seperti itu. Dan makanya kita yang saat ini doa kita dikabulkan ketemu Ramadan, kita mau apa? Kata Ramadan diisi dengan ibadah semaksimal mungkin, diisi dengan tarawih, tadarus, sedekah dan lain sebagainya. Atau Ramadan hanya sekedar kegiatan rutinitas tahunan. Betul? Atau Ramadan puasa hanya sekedar alah baye poso melu poso mentoni poso ben ora isin. Betul? Atau hanya sekedar kita nah dipantes-pantes wong dari wong Islam poso. Betul? Tidak hanya sebatas itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini adalah sebuah ilustrasi dari doa kita, jangan sampai kita itu dikatakan kufur nih. Ketika wis dikeisinya ketemu Ramadan posone ibadahe lidale ndak saya loh teman-teman. Jadi tidak ada sekedar itu. Yuk ketemu Ramadan, manfaatkan. Sudah banyak disampaikan oleh para dai, para ustaz. Ramadan penuh dengan bulan yang penuh berkah. Yang sunnah diberikan pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai dengan 7 sekali bahkan kita terhingga ya. Terus banyak sekali ada satu malam-malam yang Lailatul Qadar yang alhamdulillah 83 tahun. Nah ini luar biasa. Mari manfaat. Jangan sampai kita dikatakan kufur nih. Ya takutnya ketika kita kufur nikmat, ketemu Ramadan ini nanti ragam poso dan lain sebagainya, apa namanya putus di tempat yang umum dan lain sebagainya. Takutnya nanti Allah mencabut nikmat itu. Gimana kira-kira? Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Suasana sebelum Ramadan, sebelum puasa dengan suasana puasa kira-kira beda atau tidak? Beda. Bagi orang yang beriman, ya mohon maaf, beriman ini akan beda. Karena memang harus dinteni pirang-pirang tahun, dinteni minimal 1 tahun sekarang dasar akan mesti dibedakan di bulan Ramadan. Bagi orang yang beriman, saya katakan beriman karena apa? Karena tidak semua manusia walaupun itu muslim bisa menerima hidayah tersebut. Makanya mohon maaf sering dilanjutkan perintahnya ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Artinya apa ya? Mereka-mereka yang beriman yang bisa menang ya tersebut. Bukan ya ayuhan nas, bukan di para manusia, bukan itu. Artinya ketika kita saat ini berpuasa termasuk yang alhamdulillah. Ini kok ada sih pun belum konsen apa sudah jam setengah. Masih semangat ibu? Bapak-bapak masih gini? Baik. Ketika sebelum Ramadan, pasca Ramadan ini kita membedakan. Ada satu hal yang barangkali mungkin ini patut kita cermati bersama. Ketika sebelum Ramadan ini sebenarnya kalau yang saudara-saudara itu kebenaran. Sebelum Ramadan menjadikan wah sudah biasa beribadah seperti ini. Ya, tidak usah bangun malam, tidak usah sahur, tidak usah tarawih, tidak usah dari masjid pulang nonton sinetron. Betul ibu? Nonton drakor, Iya betul? Dengarkan nonton Brajin, betul? Kertas Brajin, drakor kertas. Bapak-bapak kertas Brajin, kertas ya, drakor kertas. Ini sekarang sedang booming itu Brajin sama drakor. Leres? Siapa pencinta Brajin? Rasa ibu drakor. Hati-hati bapak dan ibunya. Nyaman. Kalau secara umum disebut di zona zaman, zona nonton, zona sing seneng, ya.
saya naik diri, saya karpe diri. Betul? Sebelum puasa loh, ya? Sebelum puasa. Wes kegiatan roti dan sebagainya. Ya. Tetapi ketika masuk puasa, ya, suasananya akan berbeda. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa menerima ini sepenuhnya. Karena harus bangun pagi, menyiapkan ibu menyiapkan masakan dan untuk makan sahur. Bahkan ada yang sering tahajud, sholat tahajud, belum nanti tadarus Quran, subuh dan sebagainya. Paling sehari semalam paling bisa sehari tidur berapa jam ibu? 3-4 jam itu sudah bagus. Paham ya? Bapak-bapak paham ya ini ya? Ada perubahan dari sebelum puasa sampai dengan puasa ini, sesuatu yang barangkali mungkin kita tidak terbiasa. Ya tidak terbiasa. Si biasanya orang tahu harus biasanya orang tahu sahur sekarang sahur. Artinya apa? Saudara Muhammad. Jadi jajannya nanti dimakan ya, jangan sekarang ya. Bapak Ibu jangan kepengen juga saja. Artinya apa? Ada sesuatu yang dipaksakan, ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Terus betul ya? Biasa orang sahur saya bisa sahur, biasa tidak tadarus sekarang tadarus. Orang tahu nih masjid saya ini masjid. Ada sesuatu yang harus dipaksakan, yang harus dibiasakan. Ini akan terjadi pada, mohon maaf, penolakan di diri kita dan hati kita. Betul Ibu, Bapak? Merasakan enggak? Mesti ada sebagian ini lah ya, wis poso meneh. Bapak-bapak ala ora iso udut awan, ora iso ngopi. Betul? Ibu-ibu juga gitu, Pak, nontonin drakor belajar berkurang. Wes ora iso santai mulai, ora iso dolan-dolan mulai, ora iso makan mobilnya. Betul? Akan terjadi penolakan pada diri kita. Itu manusiawi. Ya, dan itu alamiah. Mesti ada itu. Nah, inilah yang disebut zona yang tidak nyaman. Kalau tadi zona nyaman sudah tidak sama. Nah, makanya dari itu, kalau tadi saya sampaikan ya ayyuhalladzina amanu orang yang beriman, dan kita harus bisa merubah dari zona yang asalnya nyaman menjadi nyaman, menjadinya nyaman dengan kebiasaan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah pasca Ramadan itu masih bisa seperti ini atau tidak? Ketika selesai Ramadan kita masih tadarus, ketika selesai Ramadan masih ada yang sholat berjamaah banyak, pengajiannya rawat jamaah seperti ini, artinya ini salah satu indikasi Ramadan kita berhasil. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu paham ya saya sampaikan ya? Ini saya lanjutkan, ini kalau sudah setengah 6 lebih. Baik, ketika tadi zona tidak nyaman menjadi zona zaman, tadi zona tidak nyaman menjadi nyaman lagi. Terus sekarang terkait dengan puasa. Mohon maaf Bapak Ibu, barangkali sudah banyak yang menyampaikan, ini sudah mengingatkan, jangan sampai puasa kita itu hanya dapat lapar dan haus. Wis dikameli, wis napa bumuni tengah malam menyiapkan makan sahur dan sebagainya, sudah tidak merokok, sudah tidak ini dan lain sebagainya. Jangan sampai hanya dapat lapar dan haus, sementara pahala puasa kita haus. Pahala puasa kita hilang. Iman. Paham ya? Jangan dibiasakan. Awan-awan isih poso tapi nak bengi ora poso, bengi tanggone ora apa-apa. Betul apa betul? Bapak-bapak harus sama betul ini mau. Poso kan awan. Maghrib tekan subuh sampai maghrib. Kalau puasa kan, kalau malam kan tidak kuat. Gending tanggone ora apa-apa, gending kancane ora apa-apa. Betul? Ibu-ibu, ada benar nih ya. Hati-hati, dan ini, poso ini kan, bingung kan orang.
pos. Nah ini hal-hal yang seperti ini mohon maaf. Tadi saya sampaikan jangan sampai kurang pahala puasa kita ya. Terus ini terutama yang bujang-bujang lajang-lajang ini barangkali yang masih belum nikah barangkali. Ketika ada lewat cewek ongkos jahitnya kurang ya, jadi sehingga bahan pakaiannya ini mungkin tipis dan sebagainya karena ongkos jahitnya kurang, terus melihat matanya maksiat. Ini akan juga mengurangi pahala puasa. Makanya Bapak dan Ibu, ketika puasa mohon maaf saya mengingatkan diri sendiri dan keluarga, mari kita jaga mata kita jaga apa adik-adik ini? Halo, hai. Baik, ini Mas Zari ya. Biasanya kalau dipanggil halo kan jawabnya hai. Ya. Ketika dia hai jawabnya Karena adik-adik ini sudah menjadi santri TPI Haudul Jannah. Apa tadi? Santri TPI Haudul. Ya, oke, ketika ditanya ngaji di mana? TPI Haudul Jannah. Ya. Ketika ada hai jangan jawab halo. Ketika halo jangan jawab hai. Dicoba. Halo. Hai. Halo hai. Sekarang diganti halo. Alhamdulillah. Hai. Subhan. Akan lebih. Betul? Kalau di luar dari tidak apa-apa ya. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana tadi ya yang membatalkan puasa? Banyak ya dari menarik, tapi monggo nanti saya sampaikan nanti. Nah ini untuk selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya. Tadi saya sampaikan jangan sampai kita kufur nikmat, jangan sampai kita sudah diberikan kesempatan jasad masih dikandung badan, nyawa masih diterima di badan kita, diberikan nikmat yang cepat, jangan sampai tidak memanfaatkan momentum Ramadan ini. Banyak yang ingin Ramadan, ketemu dengan Ramadan dan berpuasa Ramadan, berqiyamul lail, tetapi satu hari, 2 hari atau dalam Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Innalillahi dan sebagainya. Banyak yang sakit, saudara-saudara kita atau kembali di rumah sakit, itu juga menjadi pembelajaran kita. Mereka sakit tidak bisa puasa, tidak bisa yang mulai dan sebagainya. Betul? Ketika kita kuburan ya Allah, itu sudah dipatoki juga tidak bisa apa-apa. Hanya doa dari keluarganya yang kita harapkan. Tidak puasa-puasa. Betul? Ini refleksi bagi kita. Mumpung masih sehat, masih sempat manfaatkan. Oke? Karena umur kita itu tidak tahu. Oke? Dan itu tadi. Makanya pertahankan pahala puasa ini, karena mohon maaf puasa ini memang khusus Gusti Allah yang memberikan pahala langsung ganjaran ini Allah yang dengan dibanding ganjaran. Makanya akan berbeda satu orang dengan satu orang yang lain, karena kembali kepada kualitas puasa kualitas bukan kuantitas. Kualitas mungkin beda sing puasa sering rasa ditanggane dengan puasa yang banyak ibadah. Bisa apa beda? Makanya di situ puasa salah satunya tiap malam harus berniat. Kalau kita alhamdulillah kemarin sudah niat 2 kali, yang tiap malam dan niat terus 1 bulan. Niat 1 bulan itu hanya untuk jagani kok menopo malamnya kita lupa. Yang penting tidak sengaja lupa. Ini Bapak dan Ibu, mari kita pertahankan kualitas. Karena apa? Kalau puasa tidak puasa kok sama, mohon maaf ini ya. Ada tiga hal golongan yang barangkali bisa digolongkan. Ketika puasa Ramadan dengan tidak puasa Ramadan itu masih sama, termasuk orang yang podo. Ramadan podo, orang yang rugi podo rugi. Tetapi ketika
tidak Ramadan lebih baik dari Ramadan termasuk orang yang kalau tadi sama ya podo Ramadan ya wis kosong ya orang Ramadan ya podo kaya ngono kuwi. Jadi Ramadan orang Ramadan podo wae termasuk orang yang ya ini berbeda. Ketika tidak Ramadan lebih baik daripada Ramadan termasuk orang yang ciloko mata Pak ini wong sing ciloko. Tetapi ketika Ramadan lebih baik daripada tidak Ramadan, ini akan jadi orang yang beruntung. Ya, pilihannya tergantung jenengan. Gitu kan? Paham? Paham. Makanya ibu mohon maaf sekali, bapak-bapak mohon maaf sering mengingatkan dijaga kualitas puasa kita. Tidak ada jaminan besok kita ketemu puasa lagi. Ada yang bisa menjamin? Tidak ada jaminan habis maghrib habis isya kita masih hidup. Paham ya? Coba dulu ya. Jangan takut loh. Karena nggak ada jaminan. Makanya manfaatkan. Kita yakin mesti kepengen orang-orang yang beruntung. Nggak ada jaminan siswa. Aku saya kira untuk kosong mulai dari sesok aku kosong terana. Ada jaminan kalau besok ada yang beri jamin kalau besok masih hidup. Tidak ada ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, masih semangat? Masih semangat? Bapak Ibu masih sampai mawon. Kalau memang tidak bisa non saya silo sojor tidak apa-apa. Oke. Kalau memang tidak bisa sojor ya sebisanya. Kalau memang tidak bisa tapi ngantuk tidak apa-apa. Yang penting jangan kebablasan ya. Saya teruskan ya, saudara Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, ketika Ramadan biasanya halo ya, Alita halo alhamdulillah hai subhanallah TPK Al-Jannah luar biasa ya. Dibiasakan besok kalau atas asatidnya bilang hai jawab alhamdulillah halo. Baik, nanti Baik, saya lanjutkan. Biasanya, semoga di sini tidak luar biasa. Maksudnya tidak luar biasa artinya sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau tadi dari puasa tidak puasa menjadi puasa ada pemaksaan di dalam diri kita, ada sesuatu yang baru di diri kita. Artinya itu memang ngetes dari keimanan kita karena tadi beritanya ya ayyuhalladzina amanu orang yang beriman ya. Mari kita yang awalnya tidak bisa menjadi betul Ibu? Ya implementasi nanti pasca Ramadan. Apakah nanti setelah Ramadan ketika Ramadan rajin sholat tahajud, rajin sahur, puasa, sunnah Senin Kamis dan sebagainya, apakah pasca Ramadan nanti tahajudnya masih jalan, puasa Senin Kamisnya jalan, puasa sunnahnya jalan? Apakah masih bisa seperti itu? Apakah masih bisa seperti itu? Makanya tadi dari tidak bisa menjadi bisa. Kenapa bisa? Wong sing asale ora tau sahur jadi sahur, asale ora tau jadi tahajud. Kenapa bisa? Artinya apa? Kalau kita kembalikan kepada diri kita sendiri, kita analogikan tahu HP ya, atau komputer ya, HP atau stang geseng, HP tahu lalu? HP itu terdiri dari berapa perangkat? Berapa perangkat? Diri kita juga. Diri kita itu ada jasmaniah, rohani. HP ada hardware dan softwarenya. Hardwarenya perangkatnya itu yang kelihatan, ya, yang kelihatan dari mulai casingnya, dari mulai bentuknya, besarnya, tipenya dan lain sebagainya. Sementara softwarenya itu yang tidak kelihatan, yang menjalankan sistemnya itu. Oke. Ketika itu saja bisa diinstal, bisa diberikan dan sebagainya, diri kita juga seperti itu.
Makanya ketika itu ada hal yang penolakan seperti itu, sebenarnya itu menjadi kebiasaan kita yang dari tidak biasa menjadi biasa dan tidak bisa menjadi bisa. Betul Ibu? Ya, nggak betul. Sekarang sudah terbukti. Kemarin nggak puasa, sekarang artinya bisa. Dari tidak bisa menjadi bisa. Bapak juga bingung, dari kemarin nggak biasa sekarang menjadi biasa. Artinya kan harus dipaksakan. Nah, biasanya aktivitas di puasa ini aktivitas dakwah meningkat. Dakwah apa? Saya tanya, barangkali jadi apa toh dakwah itu? Apa? Arti dakwah? Menyampaikan, apalagi dakwah? Arti sebenarnya saja. Yo, gak usah googling, kalau googling ketemu semua. Apalagi tanya AI, ya. Dakwah, bapak apa? Dakwah itu? Pak ini, jauh, yang lain, ajarkan. Dakwah itu secara sebenarnya bahasanya adalah mengajak. Paham ya? Ingat kata kuncinya, mengajak bukan Halo, ibu-ibu, dakwah itu mengajak bukan Ini kok katanya dengan terus semangat pada ini. Mengajak bukan mengajak. Dakwah itu dimulai dengan niat kita, dari hati kita, mengajak kepada kebaikan. Harus ada perubahan. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih. Yang penting diniati bahwa itu niatan dakwah dari hati kita lillahi ta'ala, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mengajak bukan terus juga ramah, tidak apa Bu? Ramah dilakukan dengan ramah, tidak marah. Paham ya? Mengajak bukan mengejek, ramah, tidak marah. Itu. Okay. Terus yang paling penting, mohon maaf, dilakukan dengan cara yang baik, sesuai dengan syariat, yang berujung kepada akhlakul karimah, dengan cara-cara baik sebagaimana dakwahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ya Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa berbanding cara dakwahnya. Beliau itu lemah lembut, perkataannya lemah lembut, senyumnya menawan, bahkan mohon maaf ketikanya sederhana dan sebagainya. Beliau menyampaikan sesuatu dakwahnya itu dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan mengajak bukan mengejek, dengan cara yang ramah bukan marah, ya, dan cara-cara yang lain. Inilah dakwah yang dianjurkan sesuai dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Lanjut ya, lanjut ya. Jadi kuncinya adalah disampaikan dengan akhlakul karimah, dengan cara yang baik. Dan dakwah ini mohon maaf, bukan hanya tugasnya dai, bukan hanya tugasnya yayasan, bukan hanya tugasnya takmir, bukan hanya pengurus pengajian, bukan hanya tugasnya orang-orang tertentu, tapi tugas kita semua. Paham ya? Sering saya sampaikan slogan-slogan yang sederhana, kalau tidak kita siapa? Kalau tidak kita siapa? Kalau tidak sekarang kapan? Jadi semuanya punya potensi untuk berdakwah. Karena apa? Sampaikanlah baru hanya satu hanya. Bukan berarti menafsirkan,
Bukan berarti ini apa itu menafsirkan Quran atau hadis, bukan. Tetapi mengajak kepada satu kebaikan itu juga termasuk dakwah. Contoh nih ketika kanjeng Nabi Muhammad, masih ingat kisah Rasulullah ketika menyuapi orang buta di pasar? Masih ingat ya? Rasulullah ketika waktu beliau belum wafat itu punya kebiasaan kalau pagi, halo, saudara Muhammad. Ini salah satu yang saya contohkan. Ketika pagi itu beliau ke pasar. Di pasar itu ada orang tua yang buta, ya yang buta. Beliau Rasulullah datang tiap pagi menyuapi orang yang buta tersebut dengan ikhlas, dengan halus, dilembutkan makanannya, disuapi. Setelah itu Rasulullah pulang, balik lagi paginya dan lain sebagainya. Namun ketika Rasulullah wafat, ada seorang sahabat yang melihat kebiasaan Rasulullah, tanya kepada anaknya itu dan menggantikan Rasulullah. Tetapi caranya beda. Mohon maaf, memang mungkin perilakunya beda, mungkin akan tergesa-gesa, kasar dan lain sebagainya. Yang disuapin pun terasa, kamu siapa? Kok beda yang menyuapi saya dengan seperti biasanya? Maka dijelaskanlah bahwa yang menyiapi simbah kakek-kakek itu tiap hari itu adalah Rasulullah. Lihat sekarang gimana? Beliau sudah wafat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu ketika itu orang yang tadi buta dari suatu Rasulullah tadi langsung menyatakan syahadat masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu salah satu contoh dakwah Rasulullah dengan halus seperti itu. Yang kedua, ketika beliau ke Taif, ya, itu beliau disambut Taif bukan disambut dengan ramah dan sebagainya, tetapi mohon maaf dilempari kotor dan dilempari batu dan sebagainya. Bahkan bagi ada sebuah riwayat bahwa sampai Rasulullah itu bibirnya berdarah, giginya ada yang tanggal dan sebagainya berdarah. Tetapi Rasulullah tidak marah. Dan Rasulullah tidak dendam. Dia kembali lagi berdakwah. Akhirnya apa? Akhirnya bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang yang soleh. Itu contoh Rasulullah ketika berdakwah. Paham ya Bapak Ibu? Satu kuncinya, mari sampaikan dakwah itu dengan hati yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan cara yang baik, ya, dengan cara mengajak bukan mengejek, dengan cara yang ramah bukan marah, ya, itu dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai mohon maaf, ya. Saudara Muhammad, banyak sekarang yang mengajak dakwah mohon maaf, ya, dengan cara-cara yang kurang baik. Ketika tidak bisa terima dan lain sebagainya, dengan cara menjelek-menjelekkan, dengan cara membuat sakit hati, apalagi mereka di luar kelompoknya, apalagi di luar organisasi dan sebagainya, sehingga membuat suasana itu tidak baik. Jadi dengan menjelek-menjelekkan, dengan mencari kambing dan lain sebagainya, ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik, itu dia Bapak dan Ibu, paham ya? Nah, saya ini hanya memenuhi dari teman-teman terkait dengan dakwah. Saya sampaikan tidak dakwah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tombol ini orang belum sholat, tidak sholat. Tombol ini orang belum masjid, tidak masjid. Tombol ini orang belum ngaji, tidak ngaji. Dakwah apa tidak? Dakwah apa tidak, Bapak Ibu? Konsolnya itu isi senang. Apa nih Bu? Misalnya minum-minuman diri tidak baik, ayo kembali ke yang baik. Itu juga ada dakwah. Banyak cara-cara yang bisa, tetapi dengan cara yang santun, dengan cara yang akhlakul karimah. Baik Bapak Ibu, sebagai benang merah kita ambil sesungguhnya bahwa mohon maaf saya sampaikan Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini tidak semata-mata untuk mengkayakan umatnya, untuk minterkan umatnya, untuk membuat umatnya ini dan itu tidak. Tetapi hanya satu, Rasulullah ketika diutus di dunia ini adalah semata-mata untuk apa? Untuk apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti
manusia. Masih ingat hadisnya Pak Abdul nggih? Sesungguhnya, kurang lebihnya artinya sesungguhnya aku maksudnya Rasulullah diutus Allah ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti manusia. Paham ya Bapak Ibu? Mohon maaf saya sampaikan, pinter sungguh langit ibaratnya, tetapi ketika adabnya, akhlaknya tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak ada artinya sama sekali. Buat dengan profesor, dengan S2, S3, S4 sampai dengan S5 misalnya, pintu sungguhnya tetapi tidak berakhlak, tidak beradab, tidak ada artinya sama sekali. Karena kedudukan akhlak dan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Makanya mohon maaf saya pesan ya, saya mengingatkan, saya sudah dikepoi Ustaz-ustazah yang masih di TPT, didik anak-anak ini tidak hanya mohon maaf pintarnya saja, tapi akhlaknya juga, tingkah laku perbuatannya, menghormati gurunya, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Kalau dulu lewat ada gurunya mesti mohon saya sampai tapi kalau nggak sekarang belas, betul? Boso wae ora iso nggih kaya itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan. Sekali lagi tadi kalau saya sampaikan itu kalau ada benarnya semata-mata dari Allah, kalau ada kekurangannya karena kebodohan saya sendiri, mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Tunggu, semoga kita semua dijadikan Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, punya keturunan soleh solihah, akhlakul karimah, diberikan kemuliaan dunia dan akhirat, dan Allah memberikan rahmat dan ridho kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Doa juga yang sudah memberikan sekitar pada hari ini dan berikutnya semoga diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bibarakatil Fatihah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, belum terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Al-Muharram Romo Kiai Ahmad Bapak Siswanto atas maupun dasar yang menunjukkan dan ketaatan. Selama itu dalam setiap kita akan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebagai penutup rangkaian acara, marilah kita tundukkan kepala dan renungkan hati. Memohon agar segala ilmu yang kita dengar menjadi manfaat dan segala doa yang kita dapat dijaga dari Allah. Untuk itu, marilah kita doa. Ikuti doa penutup yang akan dipimpin oleh Dr. Rizky Haji Amir Ahmad PSCMPD. Allahumma
Terima kasih kepada Rabbana Rizki Haji Ahmad Al-Hafiz atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga doa tersebut dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, demikian rangkaian pengajian satu sore yang telah kita ikuti bersama. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kekhusyukan seluruh hadirin, dan kami juga selaku panitia menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Muthalib yang telah berkenan memberikan makanan untuk berbuka. Apabila terdapat kekurangan selama kita memandu acara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita pulang dengan hati yang lebih tenang dan iman yang lebih kuat. Sebelum kami berdiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.